Tentunya di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk memasak makanan yang enak, mudah, dan juga gampang bahan-bahannya. Nah, saya juga mau terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah nge-like, sudah nge-share, dan juga sudah subscribe channel ini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Chef Andreoda di Wok and Fun. Tentunya di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk memasak makanan yang enak, mudah, dan juga gampang bahan-bahannya. Nah, saya juga mau terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah nge-like, sudah nge-share, dan juga sudah subscribe channel ini. Nah, kali ini saya mau bikin pakai telur lagi. Tapi kita mau bikin yang sesuatu yang beda. Pasti kan kalian semua suka yang namanya pizza kan? Nah, kita bikin hari ini adalah omelet pizza. Ayo langsung kita bikin ya. Nah, di sini saya punya 3 telur. Kita akan pecahin dulu telurnya. Nah, kita pecahin dulu telurnya 3. Nah, kalau untuk pilihan telur, teman-teman semua bisa mau pakai 4 telur bisa, mau lebih bisa. Jadi tergantung dari pan yang mau kita pakai. Karena pan yang saya pakai ini adalah medium, jadi kita pakai 3 sampai 4 telur juga sudah cukup. Nah, ini kita kocok. Habis itu boleh kita kasih sedikit garam sama merica. Kita kasih garam. Kita kasih merica. Jadi ini sebetulnya saya mau kasih bubuk cabai juga. Jadi ini sebetulnya mirip seperti bikin omelet biasa, cuma nanti ada bedanya. Nah, pasti penasaran kan bedanya. Nah, karena ini kita mau bikin omelet pizza, jadi ini opsional aja ya. Nah, di sini saya mau kasih oregano bubuk. Nah, tapi kalau misalnya di rumah nggak ada oregano, misalnya nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Ini akan kita sisihkan dulu di sini. Nah, kita mau bikin sayurannya. Kita ambil bawang putih. Nah, kita chop aja bebas. Habis itu kita mau ambil bawang bombay. Nah, kalau misalnya teman-teman nih belum tahu nih gimana sih cara potong bawang bombay supaya cepat, yang biasa tuh bentuknya kayak kotak-kotak kecil-kecil. Kalau yang biasa kan kalau di rumah pasti motongnya begini nih. Kita pasti motongnya begini. Habis itu kita potong lagi begini. Nah, saya mau kasih tahu tipsnya supaya bisa lebih cepat. Nah, pertama kita bikin slicean dulu di sini. Jangan sampai keputus ya sampai belakang. Jadi bikin kira-kira 3/4. Nah, kemudian terus kita bikin slice di sini lagi. Kira-kira 2 sampai 3. Nah, habis itu baru tinggal kita chop aja nih. Tuh. Jadi kita tidak perlu lagi. Jadi dia udah dapetnya udah kotak-kotak kecil-kecil. Nah, untuk bawang putih sama bawang bombaynya ini selera juga. Jadi kalau misalnya mau lebih banyak, misalnya tidak terlalu suka bawang putihnya mau dikit aja bisa. Nah, ini kita kasih tomat juga. Nah, tomatnya tanpa biji. Kita buang bijinya. Nah, kemudian tinggal kita potong-potong. Kita potong kotak-kotak juga. Kalau sayuran, misalnya mau yang lain juga boleh. Kalau misalnya mau dikasih paprika, habis itu mau dikasih sayuran apa ya? Dikasih jamur, tambahan jamur juga bisa. Nah, cuman kita di sini mau bikin yang simple dulu. Jadi supaya habis itu teman-teman di rumah bisa kreasi sendiri. Jadi ini adalah basicnya. Nah, saya mau nyalain kompor saya. Di sini kita akan mau pakai minyak bisa, kalau mau kasih mentega juga bisa. Di sini saya punya mentega, kita akan kasih menteganya.
Di sini kita tinggal tunggu panas saja. Nah, kemudian nanti di sini juga ada yang namanya saus tomat. Kita bisa pakai saus tomat atau di sini saya akan pakai saus barbecue. Nah, saus tomat ini saus tomat biasa atau misal saus barbecue. Nah, saus barbecue ini juga bisa teman-teman bisa dapetin di mana aja juga ada, di supermarket, habis itu di minimarket pastinya ada. Nah, kita tunggu. Kalau udah panas, kita mau masukin. Kita langsung masukin aja semuanya. Nah, ini kita masak kira-kira 3 sampai 5 menit. Tapi kalau misalnya tipsnya nih, kalau tipsnya untuk masak misalnya bawang bombay, misalnya mau sedikit lebih manis. Biasa kan kadang-kadang kita suka kalau ke restoran-restoran tuh, chef ada kadang-kadang bawang bombay itu manis banget ya. Terus tapi kalau saya masak bawang bombay, kalau misalnya kita masak lama-lama kan pasti gosong. Nah, tipsnya adalah jadi pas kita saat memasak seperti ini, jadi supaya dia tidak gosong, kita kasih air sedikit. Nah, jadi kita aduk lagi. Nah, jadi tipsnya nanti setelah dia airnya menyusut, misalnya si bombaynya sudah mulai kelihatan mau kecoklatan, kita kasih air lagi. Nah, itu salah satu tipsnya untuk membuat si bombay itu menjadi manis, coklat, tapi dia tidak gosong. Nah, ini kita masak. Nah, ini karena saya mau tidak terlalu lama, kita matiin dulu. Kita akan pindahin ke piring. Nah, kemudian kita akan bikin si telurnya. Kita nyalain lagi. Kita kasih mentega lagi. Nah, ini kita biarin dulu. Nah, kalau mau misalnya mau digabung dengan sedikit minyak juga bisa supaya dia tidak gampang gosong. Tapi kalau misalnya cuma mau mentega doang atau minyak doang, silakan. Nah, ini kita kasih telur yang tadi, kita masukin. Tuh, kita masak dulu. Kita masak sampai pinggirnya sudah mulai kelihatan. Nah, tipsnya berikutnya adalah di sini saya punya, pasti dari tadi nih teman-teman nanya, ini apa ya chef ya? Ini adalah tepung roti, ini adalah tepung panir. Kalau misalnya mau bikin sendiri, bisa juga tinggal roti tawar nih, misalnya teman-teman di rumah punya roti tawar yang misalnya besok atau misalnya hari ini udah mau kadaluarsa nih. Nah, teman-teman tinggal blender aja roti tawarnya, habis itu bisa dijadiin tepung panir. Nah, ini sih kita akan kasih tepung panirnya. Kenapa dikasih tepung panir? Jadi supaya nanti itu dia bawahnya ada crunchy-crunchy-nya. Jadi seperti si pizza. Tuh, kita kasih. Nah, ini mau saya balik. Kita pakai 2 supaya dia nggak pecah. Kita balik. Ah, ini dia. Sudah. Nah, kita balik. Udah kita balik, baru kita kasih sausnya. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya mau pakai saus tomat bisa. Di sini saya mau campur. Kita kasih sedikit saus tomat sebagai base-nya. Habis itu
Saya mau kasih si saus barbeque-nya. Kemudian baru kita kasih sayurannya yang tadi kita bikin. Nah, habis itu baru kita kasih keju. Kita kasih keju cheddarnya. Tuh. Kalau misalnya mau dikasih keju yang lain, misal dikasih mozzarella juga boleh. Jadi habis dikasih keju cheddarnya bisa dikasih mozzarella. Tuh, kita kasih keju. Nah, habis itu kita tutup. Kita masak 10-15 menit. Kira-kira sampai kejunya itu kelihatan meleleh. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman di rumah pakai mozzarella, kelihatan mozzarellanya meleleh. Nah, selama saya menunggu pizza saya mau jadi, kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini. Udah 10-15 menit, kita mau lihat pizza kita. Kita buka pelan-pelan. Tuh, lihat tuh, masih ada asapnya tuh. Tuh, wah. Nah, ini lihat nih ya. Pizza kita. Saya mau ambil langsung tempatnya. Kita akan langsung taruh. Tuh dia. Tuh dia teman-teman. Nah, kenapa tadi saya bilang pakai mie tepung panir? Biar supaya bawahnya tuh, nah, bawahnya dia ada si crunchy-crunchy-nya tuh. Tuh ada crunchy-crunchy-nya. Kita akan potong. Nah, inilah dia omelet pizza kita pada hari ini. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan juga share supaya mendapatkan update-update terbaru dari Wok and Fun. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dah.